Video ini diambil dikarenakan ada satu fenomena di media sosial yang sedang ramai, terutama Instagram, di mana fenomena ini adalah ada suatu grup di media sosial Facebook yang isinya adalah orang tua, orang-orang yang memiliki fantasi dan juga pengalaman untuk melakukan suatu hal kepada anaknya sendiri atau kepada saudaranya sendiri, saudarinya sendiri. Grup itu bernama Fantasi Sedara. Grup ini isinya ada 32.000 anggota. Gue ulangin, grup ini berisikan 32.000 anggota. Which is that is fucked up. Berarti dari hal tersebut kita tahu kalau grup ini tuh bukan grup baru ya. Untuk bisa mengumpulkan 32.000 orang pada grup yang sama, nggak mungkin dalam waktu bulanan. Udah pasti tahunan mungkin. Grup ini memuat banyak sekali sharing-sharingan gitu, pengalaman orang tua, pengalaman saudara yang telah melakukan suatu hal berbau seksual kepada anaknya sendiri, saudarinya sendiri, bahkan mereka melampirkan foto-foto mereka bersama orang, bersama saudari, bersama anaknya yang mereka lakukan hal itu bersama. Teman-teman, dari mayoritas postingan yang gue lihat di grup itu, kebanyakan adalah seorang anak yang dijadikan alat seksual oleh orang tuanya sendiri. Mayoritas yang gue lihat tuh seperti itu. Kita mulai ada salah satu postingan dari banyaknya postingan di media tersebut. Ada nih seorang ayah laki-laki tentunya selfie dengan anaknya sendiri, laki-laki, anak SD, yang captionnya adalah cerita dia tentang fantasi yang ingin dia lakukan dan juga apa yang telah dia lakukan terhadap anak laki-lakinya yang masih SD. Dan dia menceritakannya dengan detail, gue udah baca, and that is fucking disgusting. Dari postingan tersebut, atau dari fenomena ini, gue sadar bahwa sekarang tuh ancaman anak-anak tuh bukan cuman dari media TikTok, media Instagram, bukan dari lingkungan sosial yang sangat dinamis segala macam, tapi juga dari keluarga mereka sendiri. Bayanginnya kayak gini, anak itu kan biasanya nggak ngerasa betah di sekolah sehingga mereka excited untuk pulang gitu, mereka merasa seneng jika pulang, atau enggak, ada anak yang nggak ngerasa betah di rumah, jadi pelariannya adalah ke sekolah. Bayangkan kalian sebagai orang tua, atau bayangkan deh kalian sebagai anak, lu nggak betah di sekolah dan lu nggak betah di rumah karena di rumah lu mendapatkan perlakuan yang seperti itu, dan di sekolah pun lu melakukan, ya lu nggak punya teman segala macam, lu nggak nyaman lah di sekolah, lu nggak punya sense of belonging ke rumah, ke sekolah, kemanapun gitu loh. Yang harusnya rumah menjadi tempat yang aman bagi lu, ternyata ada predator di dalamnya yang tidak disangka-sangka adalah orang tua lu sendiri. Fakta bukan? Mengacu pada undang-undang bahwa anak itu adalah seseorang yang umurnya masih di bawah 18 tahun. Itu anak tuh. Undang-undangnya ada. Dan kalau kita ngelihat bahwa psikologi anak dari umur ya di bawah 18 tahun gitu kan, itu tuh masih tergolong sangat bergantung pada orang tua. Bukan hanya tergantung dari sisi finansial dan juga materi, tapi juga secara emosional dan juga kognitif. Orang tua itu punya fungsi bukan hanya sebagai penjaga, pelindung, provider gitu ya. Orang tua juga harus bisa mendidik untuk menanamkan nilai. Ada yang disebut dengan inkulturasi, penanaman-penanaman nilai. Bayangkan orang tua, let's say di salah satu anggota 32.000 ini ada orang tua yang menanamkan nilai yang salah sebenarnya, tapi dianggap benar oleh dia. Nilai itu kan suatu hal yang lu jadikan sebagai bentuk atau suatu pegangan untuk lu ngelihat mana yang benar, mana yang salah. Itu kan nilai itu. Dan sekarang dengan orang tua menanamkan hal yang salah terkesan benar, itu akan membuat anak
ngelihat sesuatu yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Make sense? Orang tua juga bukan hanya berperan sebagai penanaman nilai, orang tua juga harusnya bisa ngefilter mana yang harusnya dilakukan, mana yang harusnya tidak dilakukan. Sekarang, dengan adanya kasus seperti ini, nilai yang ditanamkan ke anaknya bukan hanya akan merusak anaknya di umur sekian, tapi juga akan merusak anaknya jauh banget. Dia mungkin bisa dikucilkan di masyarakat karena nilainya tidak sesuai dengan nilai yang beredar di masyarakat. Dia akan mendapatkan diskriminasi karena dia tidak sama dengan orang-orangnya yang dia dekat dengan masyarakatnya gitu. Hal ini juga bikin gue sadar kalau banyak sekali orang tua yang di Indonesia yang sebenarnya tuh belum siap. Yang sebenarnya dia tuh rusak secara mental tapi maksain untuk nikah karena ada hasrat-hasrat seksual. Berarti di Indonesia yang nikah karena nafsu itu banyak sekali. Dan nafsunya bukan nafsu yang normal kan. Nafsunya kacau banget. Ke anak sendiri, ke anak darah daging sendiri. Man, this is a fucked up shit. Gue akan gue akan kasih kalian 2 teori yang sering gue gunakan di ranah rehabilitasi, terutama dalam rehabilitasi anak ya. Ada yang disebut dengan psikodinamika. Ini teorinya Freud, Sigmund Freud, yang gue yakin banyak orang juga yang tahu, tapi in case lu belum tahu gue akan jelasin. Jadi teman-teman, di dalam psikodinamika ada sebuah teori yang disebut dengan unfinished business, di mana unfinished business ini jika lu mendapatkan trauma di masa lalu, seringkali dampaknya itu bukan berada di timeline tersebut. Rasanya tuh bukan di saat lu masih muda, tapi lu rasakan tuh 10 tahun, 15 tahun ke depan. Karena ada trauma di lu yang lu nggak bisa keluarkan, sehingga keluarnya tuh nanti 10 tahun sampai 15 tahun. Hal ini yang jujur gue takutkan. Karena bayangkan jika anaknya tidak ngerasa nyaman dilakukan hal seperti itu oleh orang tuanya, sehingga jadi trauma, jadi ketakutan, jadi segala cemas, anything like that. Dan dia melakukan hal tersebut 10 tahun, 15 tahun ke depan bukan sebagai korban tapi sebagai pelaku. Bahkan dalam konteks seksualitas juga, kebanyakan pelaku pelecehan kekerasan seksual 80% adalah korban dari kekerasan seksual itu sendiri. Berarti bisa kita tarik orang tua yang melakukan hal tersebut kepada anaknya sendiri bisa jadi atau memungkinkan, sangat besar kemungkinannya bahwa dia adalah korban dari kekerasan seksual juga sebelumnya. Karena motif trauma tadi, dia nggak punya power, dia ngelakuin hal tersebut bukan ke orang lain tapi ke anaknya sendiri. Di sisi yang lain, anaknya pun memiliki potensi untuk menjadi pelaku jika masalah ini tidak diselesaikan. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua, ada Bronfenbrenner. Ini adalah salah satu teori pekerjaan sosial yang sering gue gunakan untuk menganalisa lingkungan anak. Bronfenbrenner bilang di dalam satu teorinya bernama ecological system ekologi, kita tuh semua produk lingkungan. Lingkungan punya peran yang cukup besar dalam penentuan karakter kita, peran kita, karena peran adalah suatu hal yang lo lakukan atas dasar ekspektasi orang untuk dipenuhi. Nah, lingkungan membentuk kita karena lingkungan memberikan kita peran. Sehingga lingkungan punya efek yang besar terhadap pembentukan diri kita. Lingkungan yang paling primer dari seorang anak atau lingkungan yang paling utama dari seorang anak ada keluarga. Keluarganya udah rusak duluan. Dia lahir, ikut rusaklah anak ini. Sehingga anak itu menjadi produk lingkungan yang rusak. Sehingga jika dia terjun ke lingkungan atau ke skala lingkungan yang lebih besar, lebih banyak konsekuensi yang harus dia hadapi. Diskriminasi, dia harus rasain. Ejekan harus dia rasain. Bully, dia harus rasain. Mengingat di Indonesia, nilai agama dan juga nilai budaya
sangat kental beredar di masyarakat. Bahkan kalau kalian ke daerah-daerah yang tidak ramai ya, bukan daerah-daerah yang dikatakanlah bukan daerah-daerah dengan populasi tertinggi, modernitas bukan jadi hal yang sangat utama, mereka lebih percaya pendekatan-pendekatan agama dan juga budaya daripada pendekatan-pendekatan yang rasional. Artinya, ancaman anak ini bukan hanya di keluarga, tapi juga di lingkungan yang lebih besar. Ini tuh kayak chain reaction gitu loh, kayak reaksi berantai. Dari satu hal bisa ngerusak hal yang lain, dari satu hal yang ngerusak ini, ngerusak hal lain, hal lain yang lagi. This is really fucked up, dan info yang gue dapet, polisi sudah mulai investigasi masalah ini. Dan banyak juga yang menyalahkan, kenapa sih polisi baru tahu kasus ini sekarang, kenapa nggak dilacak sebelumnya, kenapa nggak ya sweeping hal-hal yang kayak gini. Hal yang ingin gue kasih tahu pertama adalah, ini bukan saatnya bagi kita untuk nyalah-nyalahin sih. Untuk ketahuan aja, gue udah syukur banget. Karena ini akan mencegah kerusakan lebih lanjut, lebih besar. God, fuck, gue benci banget untuk bahas kasus ini sebenarnya. Karena, tahu ya, bayangan gue terhadap kasus ini tuh separah itu gitu, kerusakannya. Ngerusak anaknya, ngerusak masa depan anaknya. Gue jadi keinget satu malah. Quotes dari Carlina Supraleni. Dia bilang bahwa setiap anak tuh ditakdirkan untuk melakukan hal yang besar. Ad maiora natusum. Mereka itu, kalau mereka ngelakuin satu hal yang mereka suka, mereka tuh ditakdirkan untuk melakukan hal besar di satu hal yang mereka suka tersebut gitu loh. Dan gue ngerasa hal itu tuh kayak diambil dari seorang anak oleh keluarganya sendiri, oleh ayahnya, oleh ibunya yang melakukan hal-hal berbau seksual ini, itu direnggut gitu. Karena let's be honest guys, gak mungkin kesehatan mental tidak mempengaruhi seorang anak untuk masa depannya. Come on. Gak mungkin. Mental tuh sebesar itu loh pengaruhnya. Bahkan ada penyakit namanya psikosomatis, di mana kondisi pikiranmu mempengaruhi kondisi fisik lo. So teman-teman, daripada kalian nyalahin polisi, kenapa baru sekarang taunya? Let's be honest, it's not the right thing to do. The right thing to do is just keep spreading, terus nyebarin kesadaran terhadap masyarakat bahwa seberapa penting kalian jika kalian menjadi orang tua gitu. Dan seberapa besar dampak yang kalian akan munculkan jika kalian tidak menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kalian. So ya teman-teman, gue harap konten ini bermanfaat. Terima kasih banget yang udah nonton. Gue Rangga Susana and ciao.